Hai, Tika di sini. Di episode ketiga kali ini kita akan membahas terkait bantuan hukum dari segi hukum positif di Indonesia. Check it out. Yang pertama, HIR. Di dalam HIR atau Herthuizen-Insland itu sebenarnya sudah ada istilah bantuan hukum. Hanya saja pada HIR itu bantuan hukum hanya diberikan kepada mereka yang statusnya sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Lalu yang kedua adalah bagi mereka yang diberikan vonis hukuman mati. 2. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP. Pada fase ini sudah ada dilakukan perubahan. Bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada terdakwa dan mereka yang divonis mati saja, tapi bantuan hukum ini sudah dapat diberikan dari fase awal, yaitu pada fase penyelidikan dan penyidikan sampai di tingkat akhir di eksekusi. Nah, di sini sudah terjadi perubahan-perubahan. Pada fase ini juga sudah diatur terkait hak-hak yang bisa dimiliki oleh terdakwa ataupun mereka yang sedang bersandung dalam kasus hukum, bahwa pada fase ini sudah berhak memilih sendiri penasihat hukum untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga dan orang lain sebagai usaha untuk mendapatkan bantuan hukum untuk kepentingan pekerjaan maupun kepentingan keluarga. Ketiga, Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pada fase ini, pada fase ketiga, itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengaturan pada fase kedua yang merujuk kepada Undang-Undang Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman, dan KUHP. Hanya saja perbedaan fase ketiga ini lebih mengatur terkait peran advokat dan bantuan hukum dalam memberikan jasa hukum kepada mereka yang tersandung kasus hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di next video. Bye-bye!